Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 mempresentasikan bentuk-bentuk strategi perubahan yang beranggotakan saya sendiri, Bagas Setiawan Nugroho NPM 1801010015, Ahmad Rianto NPM 1801010154, dan Maisaroh NPM 1801010074. Yang pertama, ini materinya perubahan dan kehidupan. Tujuan dari langkah-langkah perubahan adalah mempertahankan dan melangsungkan kehidupan. Berubah artinya beradaptasi, menyesuaikan diri, dan menjadi lebih berdaya untuk mempertahankan serta meneruskan kehidupan. Langkah-langkah perubahan di sini ada 8. Yang pertama, restrukturasi utang. 2. Melakukan pemutusan hubungan kerja. 3. Mengurangi jam kerja. 4. Menutup sebagian kantor cabang dan anak-anak perusahaan. 5. Mengurangi atau memangkas biaya-biaya tertentu. 6. Menerapkan strategi-strategi baru. 7. Menggandeng mitra baru yang lebih kuat. Dan yang terakhir, mengamati manajemen atau menutup perusahaan dan likuiditas. Selanjutnya, perubahan strategi atau perubahan operasional. Perubahan operasional adalah perusahaan-perusahaan kecil yang bersifat parsial dan umumnya tidak menimbulkan dampak yang luar biasa bagi divisi-divisi atau unit-unit usaha lainnya dalam perusahaan. Sedangkan perubahan strategis yang berdampak luas dan memerlukan koordinasi dan dukungan dari unit-unit terkait atau bahkan seluruh komponen perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Ahmad Rianto. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Bagas. Macam-macam perubahan strategis, yaitu 1. Perubahan budaya pada dasarnya harus dikaitkan dengan strategi dan lingkungan perusahaan. Perubahan nilai-nilai dan norma-norma ini membutuhkan dukungan semua pihak dan memakan waktu yang cukup lama. Kemudian yang kedua, perubahan arah atau fokus bisnis. Perubahan biasanya mengubah arah fokus pada bisnis yang sama dengan konsumen yang berbeda atau memasuki bidang bisnis yang baru dengan menutup bisnis lama atau tetap membiarkannya dengan produk yang sama sekali baru. Kemudian perubahan cara kerja untuk meningkatkan efisiensi, peningkatan penghasilan, atau revenue atau pemakaian sumber daya. Kemudian 4 tipe perubahan dalam strategi kompetitif WebGi. Visi kepemimpinan. Di sini ada teknologi, produk dan jasa, strategi dan struktur, kemudian budaya. Selanjutnya perubahan radikal dan perubahan incremental. Bagi DAF 2004, perubahan strategis adalah sebuah perubahan yang cenderung radikal dan merubahan operasional dini sebagai perubahan incremental. Perubahan incremental, perubahan yang secara kontinu dilakukan suatu organisasi untuk memelihara keseimbangan umum organisasi. Biasanya perubahan ini dilakukan terbatas pada salah satu bagian organisasi dan dampaknya relatif hanya disarankan oleh bagian itu sendiri, misalnya perbaikan mesin-mesin. Kemudian perubahan radikal cenderung mengubah referensi arah dan kebijakan organisasi. Biasanya perubahan ini mentransformasi seluruh bagian institusi, misalnya perubahan struktur organisasi dari vertikal fungsional menjadi matriks horizontal. Teamwork. Perubahan ini melibatkan suatu terobosan berupa struktur yang benar-benar baru dengan proses yang berbeda. Kemudian perbedaan antara perubahan incremental vs perubahan radikal itu untuk keseimbangan umum organisasi, kemudian merubah paradigma dan mendasar, merubah bagian kecil, transformasi seluruhnya, melakukan struktur dan proses manajemen biasa,
melalui penciptaan struktur dan manajemen baru, perbaikan atau penyempurnaan teknologi, terobosan breakthrough teknologi, perbaikan produk, yaitu penemuan produk baru atau pasar baru. Sekian presentasi dari kami, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Maisaroh. Terima kasih. Selanjutnya, perubahan kasat mata dan mozaik. Bagi pemimpin yang tulen, perubahan itu suatu peluang sekaligus ancaman. Kalau peluang itu tidak diambil, maka pangsanya akan diambil pesaing sehingga menjadi ancaman. Menurut Robbie Johan. Selanjutnya, perubahan perusahaan. Di sini ada ungkapan dari Alexander Chess, yaitu to remain young, one must change. Sedangkan menurut Platt tahun 2001, membedakan perubahan strategi satu perusahaan ke dalam 3 kategori, yaitu yang pertama, transformasi manajemen, yang kedua, manajemen turnaround, dan yang ketiga, manajemen krisis. Selanjutnya, transformasi manajemen. Transformasi biasanya dilakukan oleh perusahaan yang sehat atau perusahaan yang mulai menangkap adanya sinyal yang kurang tepat. Yang kedua, manajemen turnaround. Biasanya dilakukan jika suatu perusahaan sudah mulai menghadapi persoalan yang agak pelik dan melibatkan pihak yang lebih luas. Pada tahap ini, disadari perusahaan masih mempunyai sumber daya pada sisi aset dan waktu yang memungkinkan untuk memulai manuver perbaikan. Dan yang terakhir, manajemen krisis. Biasanya dilakukan kalau perusahaan sudah memasuki masa krisis, yaitu saat perusahaan mulai kehabisan dana, cash flow, dan energi yang berupa reputasi dan motivasi. Selanjutnya, ciri-ciri perusahaan yang berada dalam masa krisis. Yang pertama, keadaan fisik. Keadaan fisik tak terurus, lampu redup, seragam petugas lama tak terganti, mobil tua, pabrik bekerja di titik optimal. Yang kedua, sumber daya manusia. Sumber dayanya akan malas, datang dan pulang seenaknya, pemimpin jarang hadir, tenaga yang bagus sudah keluar. Jadi hanya tinggal orang-orang yang malas seperti itu. Selanjutnya, produk andalan. Hampir tidak ada, hanya menyelesaikan yang sudah ada saja. Dan banyak barang yang merupakan barang kembalian atau retur. Selanjutnya, konflik. Hampir setiap hari terdengar perasaan resah di mana-mana. Selanjutnya, energi hampir tidak ada. Demo karyawan tinggi, rasa takut terkena PHK. Selanjutnya, proses hukum mengikat datang dari mana, dan bagian keuangan, suasana stres dikejar tagihan tak terbayar. Selanjutnya, prinsip going concern. Terdapat 5 poin. Yang pertama, biaya produksi yang efisien atau low cost. Berproduksi selalu pada biaya yang seefisien mungkin. Yang kedua, kualitas barang yang memenuhi keinginan pasar yang selalu berkembang. Yang ketiga, revenue dari penjualan yang terus-menerus tumbuh. Yang keempat, citra perusahaan, produk, dan merek yang dijaga secara positif. Yang kelima, kualitas sumber daya manusia. Selanjutnya, perubahan antisipatif, reaktif, dan krisis. Perubahan antisipatif merupakan mengantisipasi sebelum segala sesuatu terjadi, melakukan perubahan sebelum dituntut untuk berubah. Yang kedua, perubahan reaktif, perubahan yang paling sering dilakukan oleh para pelaku usaha. Selanjutnya, perubahan krisis. Perubahan dalam krisis akan menyedot demikian banyak dan sering kali membutuhkan energi yang sangat besar. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.